Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 12. Nah, kemarin kita kan udah praktik bagaimana cara menggambar Doraemon, ya kan? Nah, bagi yang mungkin ketinggalan atau masih penasaran bagaimana cara lengkapnya, ya mohon diperhatikan bagaimana detail-detail pembuatannya. Nah, agar tidak ketinggalan dan bisa melanjutkan di pertemuan tatap muka selanjutnya, ya. Nah, tentu saja pertama kita akan cari gambar Doraemonnya dulu, seperti yang kalian lakukan minggu lalu. Nah, Doraemon dari gambar, ya kita cari dulu bagian paling simpel saja seperti ini. Nah, ini yang kita cari ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, pastikan kita udah open dulu tadi kan di Corel. Kita buka Chrome-nya, tinggal klik kanan, copy image. Ya. Nah, kalau udah di copy, langsung paste kan atau paste di Corel. Nah, setelah seperti ini, ingat yang digambar adalah gambar atau yang paling depan seperti ini, yang tidak tertutupi. Kalau misalnya kita mau gambar ikat lehernya, ini nanti dulu, karena ada yang lebih depan lagi, yaitu kerincingannya. Sama seperti mata ini, ketika kita gambar, harus digambar bola matanya dulu. Ya, karena ini yang paling depan dan tidak tertutupi. Beda dengan lingkaran mulut ini kan tertutupi. Oke ya. Nah, kita gambar bulatannya ini pakai ellipse tool. Bisa dilihat sebelah sini. Nah, diginikan aja, diklik tahan. Tidak perlu pas-pas sekali karena bisa digeser nantinya. Ya, bisa diubah. Didekatkan saja biar lebih besar. Gunakan scroll mouse untuk zoom in dan zoom out ya. Oke, kalau udah seperti ini, diwarnai saja. Klik kiri untuk mengisi dalamnya, klik kanan untuk mengisi pinggirannya, mewarnai pinggiran ya. Karena pinggirannya nggak ada warna, jadi kita pilih yang paling atas ini. Bisa dilihat, ini ada peta ya, ada garis miringnya warna merah. Ya mungkin di beberapa Corel dia X, merah X. Nah, kita pilih aja, klik kanan di sini supaya hilang. Ini gunanya untuk menghilangkan warna. Oke. Nah, bagi yang belum mengerti atau kurang jelas, silakan di pause dulu videonya dan bisa dilanjutkan di Corelnya. Nah, sekarang kita gambar bagian bulat besarnya. Nah, kita nggak bisa gambar pakai ini. Dia hasilnya pasti mungkin jelek. Nah, kita akan gambar menggunakan pen tool. Nah, bisa dilihat sini pen tool ya. Nah, cara mengkliknya ya, kalau dia nggak, gambarnya beda, nggak seperti ini, diklik tahan, kemudian akan muncul menu seperti ini dan pilih pen. Oke, nanti kursornya bisa dilihat akan berubah menjadi gambar pulpen seperti ini. Paham ya? Nah, kemudian tinggal diklik saja. Usahakan kliknya di area yang agak datar. Jangan di sini, ini kan agak melengkung ya. Nah, area yang datar misalnya di sini. Ya, kemudian kita klik lagi. Klik saja, nggak usah ditahan mouse-nya. Mouse-nya lepas saja. Klik ya. Klik di sini. Lihat ini area yang agak datar. Nah, di sini. Kemudian di sini misal. Ini bebas, kalian bisa diklik sini, klik sini bebas. Ya. Nanti garis yang lurus ini akan kita bengkokkan. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara membengkokkannya supaya dia membentuk mata besar? Perhatikan. Di bagian sebelah kiri, di sini ada shape tool. Beda dengan pick tool. Pick tool ini gunanya untuk ngepick. Pick itu artinya menambah apa, menggeser ya, atau mengambil atau memilih dan sebagainya ya. Jadi ini pick ini gunanya untuk menggeser-geser ini. Oke, nah kalau shape, tahu shape ya, shape itu seperti di Word kan ada shape ya, ada segitiga, peta, bulat, sebagainya. Shape tool ini gunanya tools untuk membentuk shape atau membentuk objeknya. Nah, karena yang peta ini, yang segi 5 ini, kita akan ubah bentuknya menjadi bulat dengan cara melengkungkan garis yang lurus ini supaya membentuk model mata. Bagaimana caranya? Contoh, misalnya yang ini mau kita lengkungkan. Tinggal diklik kanan, kemudian to curve.
ya, klik kanan to curve. Kalau sudah muncul dua panah seperti ini, ada 1, 2, ini artinya siap dilengkungkan. Oke, tinggal dibentuk saja di mana pasnya sesuai jiplakannya. Sama seperti yang ini juga. Ya, pastikan ketika klik kanan benar-benar kursornya lengket sampai muncul seperti huruf S yang tidur. Kalau yang gini enggak ya. Nah, gini yang pas ya. Klik kanan to curve. Tinggal digeser. Yang ini juga klik kanan to curve. Tinggal digeser. Ini juga klik kanan to curve. Tinggal dibentuk. Klik kanan to curve, tinggal dibentuk saja. Oke. Nah, setelah jadi perhatikan, nah di sini kan agak ada garis yang kurang landai ya atau kurang lurus ya. Nah, di sini dia agak melengkung. Nah, caranya tinggal diklik kanan, pilih smooth biar garisnya lebih smooth atau lebih lembut. Ya, perhatikan ini agak melengkung, tapi ketika klik kanan smooth, nah, dia akan lebih lurus, lebih cantik dan lebih landai. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita harus satu-satu. Klik kanan smooth, klik kanan smooth. Tapi kalau malas, tinggal Ctrl A, nanti dia akan terselect ya. Ctrl A, select, pilih aja salah satu, klik kanan smooth. Nanti dia akan membuat semua titiknya menjadi smooth. Paham ya? Kalau sudah paham, di bagian sebelah sini tinggal kita pertebal bordernya. Ya, ingat, lihat di sini, ini kan ada garisnya ya. Kita pertebal menjadi nomor 2. Oke, sesuai dengan tebal gambar jiplakannya. Oke. Nah, kemudian kita kasih warna. Warna putih. Nah, terlihat bola matanya hilang, tapi ini bukan hilang ya. Ini hanya tertimpa di belakang. Karena apa? Karena yang yang terakhir kita gambar adalah yang putih, maka putih berada di paling depan. Nah, sekarang caranya kita akan pindahkan putih ini di belakang si hitam. Kita akan pindahkan putihnya di belakang bola mata hitam. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Perhatikan. Di bagian putih, tinggal diklik kanan, pilih order, pilih behind. Behind itu artinya belakang. Ya, behind. Nah, behind apa? Behind mana? Mau dipindahkan ke belakang mana? Bisa dilihat kursornya akan menjadi tanda panah. Dia akan bertanya, mau dipindahkan ke belakang mana? Kita akan pindahkan ke belakang bola mata. Tentu saja dipindahkan ke belakang bola mata. Diklik bola matanya, maka dia akan pindah ke belakang bola mata. Oke, paham ya? Nah, kemudian dikembalikan di tempat asalnya. Ya, gunakan panah kanan kiri atas bawah pada keyboard untuk membuatnya atau menggesernya supaya tampak lebih sesuai. Oke. Sekarang kita akan copy ya, karena ini matanya sama persis seperti yang kiri, maka kita akan copy putih dan hitamnya ke kanan. Ya, tinggal klik yang bagian hitam, klik bagian putih. Oke, pastikan Doraemonnya nggak terselect ya, jadi hilangkan selectnya dulu supaya dia nggak tergrup. Klik yang hitam, klik yang putih, tentu saja sambil ditahan tombol shift pada keyboard supaya dia bisa multi select. Kalau kita nggak tekan apa-apa, dia akan pindah klik hitam, klik putih, hitamnya jadi nggak terklik juga. Nah, maka tahan tombol shift, klik hitam, klik putih, dia akan terselect dua-dua. Tandanya ini akan ada titik putih ya. Ini juga titik putih, maka ini artinya terselect. Kalau udah terselect, tinggal klik kanan, pilih group. Nah, group ini gunanya untuk menyatukan objeknya. Lihat. Jadi putih dan hitam ini kan dua objek yang berbeda, tapi dengan kita group dia akan tergroup. Ya, arti dengan menyatu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal duplikat supaya kita bisa pindahkan ke kanan. Bagaimana cara menduplikatnya? Kalau di Excel, Ctrl C, Ctrl V ya, untuk copy paste. Nah, di Corel Draw nggak perlu, kita bisa tekan Ctrl atau Ctrl, kemudian D. D itu artinya duplikat. Nah, muncullah duplikatnya seperti ini.
tapi dia matanya ke kanan. Berarti kita harus flip, ya kan? Flip atau flip ya. Flip itu artinya putar. Nah, di sini ada satu fungsi namanya mirror horizontally dan mirror vertically. Nah, karena kita mau putar atau flip secara horizontal, maka kita pilih mirror horizontally. Maka dia akan terputar secara horizontal. Kalau sudah terputar, tinggal di gamepadkan saja. Ya, jangan lupa gunakan tanda panah kiri kanan pada keyboard. Tidak perlu terlalu rapi, yang penting sudah bagus. Ya, nah, dua mata selesai, tinggal gambar dan mewarnai hidungnya. Pertama, kita gambar dulu, terserah mau putih atau merah duluan. Tapi saya akan gambar warna yang merahnya duluan. Ya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan mouse, tentu saja bentuk bulatnya tidak akan sempurna. Kita delete dulu dengan cara tekan tombol delete pada keyboard. Nah, tapi kita akan menggambar bulatan sempurna dengan cara sambil ditahan tombol kontrol atau CTRL sambil digambar bulatnya, maka dia akan bulat sempurna. Tidak perlu terlalu rapi atau terlalu pas karena bisa digeser. Ya, tinggal kita geser, kita besar-besarkan. Ingat, ketika mengubah ukuran bulatan sempurna, jangan di sininya karena akan merubah bentuknya. Tapi gunakan sudut ujung-ujungnya supaya perbesarnya pun membentuk bulat. Oke, sudah dapat garisnya ya, tinggal kita tebalkan. Ya, pastikan diklik dulu, kemudian tebalkan, bisa dilihat di sini. Ukuran 0,567 pt kita ubah menjadi 2 pt, 2,0 dan diwarnai merah. Oke, jadi ya. Nah, kita geser dulu karena kita akan gambar warna putihnya. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan di pause aja atau diperlambat atau diulang. Nah, sambil ditahan tombol kontrol tadi supaya membentuk bulatan sempurna di sini dan kita isi dengan warna putih. Ingat, putihnya ini tidak memiliki border, artinya hitamnya harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan hitam? Kita pilih penghilang warna. Ingat tadi ya, bagian sini di bagian paling atas dari warna ada penghilang warna. Nah, karena yang mau kita hilangkan border, maka kita klik kanan. Kalau kita mau hilangkan isi, klik kiri. Sama seperti mewarnai. Oke, pindahkan kemari. Kemudian geser lagi merahnya ke tempat semula. Oke, udah jadi ya. Nah, sudah jadi. Tinggal kita gambar selebihnya. Nah, kita akan gambar kumisnya dulu. Klik tahan, kita pilih 2 point line. Kita akan pilih 2 point line untuk menggambar sebuah garis lurus. Tinggal diklik, ditahan kliknya, lepas di ujungnya. Klik tahan, lepas di ujung. Klik tahan, lepas di ujung. Begitu juga ini selanjutnya. Kalau malas kalian bisa copy, tapi karena ini mudah, saya gambar saja sendiri. Klik tahan, lepas di ujung. Oke, ini juga garis lurus, klik tahan, lepas di ujung. Oke. Nah, untuk menggambar mulutnya ini nggak bisa menggunakan 2 point line karena 2 point line khusus untuk garis lurus. Nah, untuk menggambar garis yang agak bengkok sama seperti menggambar mata. Kita gunakan pen. Ya, ingat ketika mentitikkan pen jangan di area yang bengkok. Buatlah di area yang lebih lurus. Oke, nah kalau ada sisanya seperti ini, seharusnya kan kita ketemukan di titik awal. Nah, kalau kita nggak mau ketemukan, kita bisa tekan tombol ESC pada keyboard. Letak tombol ESC ada di sudut kiri atas, paling ujung. Oke, nanti sisanya akan hilang. Nah, kita tinggal bengkokkan saja hurufnya dengan cara menekan Shape Tool. Ya, Shape Tool ini gunanya untuk mengubah objek. Sama seperti tadi, klik kanan to curve. Kemudian bisa dibengkokkan. Ya, klik kanan to curve. Ya, tinggal diatur. Nah, klik kanan to curve. Tinggal diatur. Oke. Nah, jangan lupa biar dia lebih smooth, klik kanan smooth. Ini juga klik kanan smooth. Oke, kita lihat
hasilnya bagaimana. Nah, hasilnya sudah seperti ini ya, persis ya. Oke. Nah, sekarang kita gambar putihnya. Ini lanjutan dari minggu lalu. Jadi minggu depan kalian harus gambar putihnya. Nah, bagaimana cara menggambar putihnya? Perhatikan. Atau birunya dulu juga boleh, tapi kita gambar aja dulu putihnya. Ya. Kita mulai saja dari sini. Oke, lihat jangan di area yang melengkung di sini. Di sini bisa. Oke. Untuk yang ini nggak masalah karena ini berada di belakang mata, jadi bebas. Nanti dia akan tertimpa oleh mata kan, jadi nggak akan nampak bagaimanapun bentuknya. Yang penting yang terlihat ini. Sini. Nah, ini harus di bawah sini ya, biar dia lebih bagus nanti. Karena akan tertutupi oleh rantai lehernya itu. Nah, sini. Oke. Nah, gunakan shape tool, klik kanan to curve. Oke. Klik kanan to curve. Ini nggak ada masalah karena akan tertutupi oleh mata. Klik kanan to curve. Klik kanan to curve. Oke, klik kanan to curve. Oke, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang ini nggak masalah. Nah, sekarang kita warnai putih. Tapi ingat, kita tebalkan dulu karena ini tipis. Kita samakan seperti jiplakannya, yaitu gunakan nomor 2. Oke. Nah, kita warnai warna putih. Oke. Nah, tentu saja dia akan tertutup karena tertimpa oleh yang lain. Ya kan? Nah, jadi kita akan timpa ke belakang atau kita akan pindahkan ke belakang. Bagaimana cara pindahkan ke belakang? Sama seperti tadi ya. Kita geser dulu. Nah, kita ingat mana yang paling terakhir tadi kita gambar? Atau yang paling... Iya. Oke, nah seperti ini misal. Kita klik kanan. Kita order. Behind. Nah, behind mana? Misalnya kita pilih behind mata. Oke. Oke, bisa ya. Dapat ya behind mata. Nah, tinggal kita bentuk di sini. Kita letakkan kembali. Nah, ingat ini titiknya ada di sini tadi kan. Nah, biar nggak menggeser. Nah, biar pas. Oke ya. Nah, jangan lupa, tadi lupa ya. Mulutnya, kumisnya. Diklik sambil ditahan tombol shift biar bisa multi select. Nah, dipilih nomor 2 biar agak tebal, atau kalau kurang tebal nomor 3. Tapi sepertinya nomor 2 juga udah cukup ya. Pilih nomor 2. Oke. Nah, kemudian bulatan birunya. Sama juga cara menggambarnya. Klik di sini dulu. Ya, pilih saja di bagian bulatnya. Ya, di titik aja. Semakin banyak titiknya akan semakin detail gambarnya. Sini. Ya, untuk bagian bawah nggak usah takut. Ya, di sini-sini aja, nggak usah terlalu rata karena akan ketutupi oleh lehernya. Nah, sama seperti tadi juga, tinggal diklik. Ya, klik kanan to curve. Atau kalau kita malas nge-curve-nya, ngeklik kanan curve satu-satu, kita bisa Ctrl A. Nanti akan terselect semua titiknya. Langsung saja klik kanan to curve. Otomatis semua akan menjadi to curve. Ya, bisa dilihat. Jadi kita nggak perlu satu-satu lagi klik kanan. Ya, tinggal di Ctrl A tadi, select all semua titiknya, langsung klik kanan to curve. Jadi otomatis semua titik akan menjadi kurva atau curve. Tinggal kita arah-arahkan saja.
Jangan lupa biar lebih smooth ya, Ctrl A lagi. Ctrl A, klik kanan, smooth. Nanti akan hasilnya lebih smooth dia. Lebih landai garisnya, oke? Nah, jangan lupa diwarnai warna apa? Warna biru. Mungkin kita akan kesulitan cari warna biru yang seperti ini ya. Kalau dibilang ini mirip ternyata ya. Biru pakai ini bisa lah. Pakai cyan. Klik aja. Nah, tentu saja akan berpindah ke belakang. Ya, kita pindahkan, klik kanan, pilih order, behind yang putih, ya kan? Ini kan mau kita pindahkan ke belakang warna putih. Berarti klik kanan, behind putih. Oke, tinggal diarahkan. Oke, sudah jadi ya. Nah, seperti ini, bisa dilihat sama persis, ya kan? Nah, terakhir kita gambar dulu lehernya. Nah, lehernya kita bisa manfaatkan rectangle tool di sini ya untuk menggambar peta seperti ini. Oke. Ya kan? Nah, peta, kita gambar saja peta. Kalau mungkin ini terlihat agak melengkung, nanti gampang. Oke. Nah, karena ini rectangle tool, kita bisa atur sudutnya dengan cara pilih shape tool. Ya, sudut ini bisa kita geser. Nah, seperti itu. Dia akan ngikut semua. Ya kan? Nah, ngikut semua pergeseran sudutnya. Gampang sekali ya. Kalau sudah, langsung saja dikasih warna merah. Nah, tertutup kan? Jadi lebih rapi kan? Nah, pinggirannya jangan lupa dikasih nomor 2. Oke, tertutup. Yang tadinya amburadul seperti ini. Nah, dengan ada ini jadi tertutup. Jadi nggak ada masalah kalau tertutup dengan objek lain. Dia akan terlihat rapi. Oke, nah tinggal ini. Ini kan agak melengkung dikit. Supaya dia agak mirip, kita tinggal klik kanan di sini. Ya, kita convert to curve dulu. Karena ini sifatnya dari tools ini. Belum kita convert dulu. Klik kanan, convert to curve. Nah, baru dia bisa di-curve-kan. Klik kanan to curve. Nah, digeser dikit biar agak melengkung dikit. Ini juga kira-kira aja. Nah, gitu ya, biar lebih realistis aja. Oke. Nah, sekarang tinggal gambar ininya. Kerincingannya. Nah, kerincingannya bisa dilihat, ini bulat saja. Bulat saja, tentu saja ditahan tombol kontrol supaya dia bisa membentuk bulatan yang sempurna. Oke, nggak usah diwarnain kuning dulu. Kita warnain aja dulu garisnya pakai pen tool ya. Diklik di sini, klik di sini. Ya, tekan tombol ESC. Satu lagi, klik sini, tombol ESC supaya dia menghilangkan sisanya. Tinggal pakai shape tool untuk dilengkungkan, ya kan? Harus masih ingat. Lengkungkan, klik kanan ini juga yang atas. Kanan to curve, lengkungkan. Ya, jangan lupa dipertebal menjadi nomor 2 PT, size-nya menjadi 2 PT. Ini juga menjadi 2 PT. Ya, bulatannya menjadi 2 PT. Ya, tinggal dipas-paskan pakai panah yang ada di keyboard. Ini juga ya, tinggal bulat, nggak usah sama persis nggak apa-apa karena bisa digeser. Ya, untuk merotate-nya ya, dalam posisi pick tool, klik sekali, nanti akan begini dia. Menu-menunya kalau ini kan seperti ini, dia diklik, gini-gini, berganti. Jadi klik saja sesuai kebutuhan. Kita bisa geser ini. Nah, menjadi agak lebih miring, ya kan? Nah, tinggal gunakan panah pada keyboard untuk mengaturnya. Kalau sudah, kasih aja warna hitam. Nah, kemudian satu lagi, garis pada bawah ini. Tadi lupa kita tambahkan ya. Pakai pen tool,
tinggal klik kanan to curve, geser. Jangan lupa kembali ke pick tool dan diubah ukurannya menjadi 2 pit. Oke, selesai. Langsung dikasih bulatannya ini, diklik kasih warna kuning. Nah, jadi ya, ini tadi, oh sorry, bukan 1,5, dia harus 2. Nah, seperti itu. Oke, jadi sudah jadi ya. Nah, tinggal dipilih sini. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah seperti ini, sama persis. Oke. Nah, ini latihan, tolong diperhatikan baik-baik cara pembuatannya. Jadi jangan lagi bertanya-tanya ketika masuk lab. Sudah bisa langsung dibuat bulatan putih, bulatan biru, rantai leher, dan kerincingannya. Oke? Nah, sampai di sini aja untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya lagi akan kita lanjut bagian badannya. Tapi kalau misalnya ini udah selesai, nanti sebelum waktu habis, bisa kita lanjut. Oke? Terima kasih. Mohon diperhatikan baik-baik agar selesai dengan baik. Karena gambarnya kalau udah selesai nanti, akan Bapak ambil nilainya untuk sebagai nilai tugas praktik. Oke ya? Nah, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa di-subscribe, biar kalau ada tutorial lain bisa ngikuti, supaya kemampuan desainnya menjadi terupgrade setiap saat. Sampai jumpa.